Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Syafitri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang nilai integritas. Nah, penyuluhan kali ini saya lakukan melalui Zoom meeting dikarenakan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, di penyuluhan ini saya akan melakukan penyuluhan tentang nilai integritas mahasiswa perantau. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan kode etik dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nah, orang-orang yang memiliki nilai integritas itu konsisten dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia bicarakan, patuh pada aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungannya. Berbicara tentang integritas, yaitu orang-orang yang tidak akan melakukan penyelewengan ataupun melakukan kesalahan yang memanfaatkan kekuasaan ataupun kewenangan yang dimilikinya. Contohnya seperti korupsi. Kepada teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu korupsi? Baiklah, di sini saya izin menjawab. Iya, kepada silakan. Ya, menurut saya, korupsi adalah salah satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki. Seperti contohnya, seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi itu biasanya akan memanfaatkannya untuk keuntungan dirinya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada saudari Mia. Iya, benar. Seperti yang sudah dijawab tadi, secara sederhana, korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kelompoknya. Biasanya itu dilakukan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, ataupun kesempatan, dikarenakan adanya jabatan ataupun kekuasaan yang bisa merugikan banyak pihak. Kembali ke nilai integritas. Nilai integritas itu memiliki 3 nilai pokok. Yang pertama yaitu nilai inti, nilai sikap, dan juga etos kerja. Untuk nilai inti itu ada kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian. Untuk nilai sikap, ada tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan. Untuk etos kerja, ada kemandirian, keberanian, dan keadilan. Nah, di sini saya akan membahas tentang nilai integritas kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Apakah teman-teman ada yang tahu contoh ketidakjujuran yang dilakukan oleh mahasiswa? Tahu, contohnya Ya, itu kepada Dita disilakan. titip absen dan juga menyontek. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, betul sekali. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan pada bidang akademik seperti mencontek, titip absen, dan juga melakukan plagiat dan memasukkan nilai itu merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi bagi seorang peserta didik ataupun mahasiswa yang menanamkan nilai kejujuran pada dirinya sendiri, itu tidak akan melakukan tindakan kecurangan seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas tentang mahasiswa perantau.
Di sini apakah teman-teman ada yang tahu sebelumnya apa itu perantau? Bisa menjawab, Kak. Iya, silakan kepada Saudari Princeka. Perantau adalah orang yang pergi ke daerah lain atau kota lain dengan tujuan baik untuk menuntut ilmu maupun bekerja seperti mahasiswa. Oke, Kak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Arti kata dari perantau seperti yang sudah dijawab oleh Princeka tadi adalah orang yang mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya di negeri lain ataupun orang asing yang mengembara. Nah, sebagai seorang mahasiswa perantau, pasti tidak asing lagi bagi kita jika kita menemui banyak kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh mahasiswa perantau. Nah, contoh-contoh dari ketidakjujuran yang dilakukan itu adalah tidak jujur masalah uang dan juga merasa bebas karena jauh dari orang tua. Seseorang akan merasa bebas karena jauh dari aturan orang tuanya, bebas untuk jalan kemana saja, untuk melakukan apa saja, terutama jika itu berkaitan dengan uang yang sudah dikirimkan dari orang tua kepada kita untuk keperluan kuliah dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, tetapi kita selewengkan, kita gunakan untuk berfoya-foya. Nah, itu merupakan salah satu dari bentuk tidak korupsi. Penyebab seseorang berbohong itu ada 3. Seseorang tidak jujur bisa jadi karena ingin keluar dari situasi buruk. Maksudnya yaitu ia ingin mencari aman dengan cara berbohong. Mereka ingin keluar dari situasi yang buruk untuk mencari aman saja. Jadi mereka memutuskan untuk berkata bohong ataupun tidak jujur. Yang kedua yaitu tekanan dari teman-teman sebaya. Nah, lingkungan itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Bisa jadi karena tekanan dari teman-teman ataupun lingkungannya itu bisa menyebabkan seseorang untuk tidak jujur akan sesuatu. Yang ketiga yaitu berbohong telah menjadi kebiasaan. Nah, ini yang paling ditakutkan jika berbohong sudah menjadi kebiasaan dan sudah dianggap oleh orang itu menjadi sesuatu yang keren. Padahal berbohong itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan. Akibat dari seseorang yang tidak jujur ataupun berbohong, yaitu susah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, hari-harimu akan diwarnai dengan kegelisahan, dan sekali berbohong, kamu akan terus melakukannya untuk menutupi ketidakjujuranmu. Sebagai seorang mahasiswa, sikap kejujuran adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan, apalagi pada saat sedang di tanah rantau yang jauh dari orang tua. Ini saya ada kata-kata sedikit, yaitu jadilah mahasiswa yang keren dengan menerapkan nilai integritas, terutama kejujuran, sebagai modal utama di lingkungan manapun kita berada. Nah, baik, sekian penyuluhan dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Marcella. Ya, kepada Saudari Dita. Saya mau nanya, mengapa sikap jujur itu sangat penting pada perantau? Baiklah, kenapa sikap jujur itu sangat penting? Karena sikap jujur itu merupakan sikap yang terpuji yang bisa membentuk karakter kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Jika sikap jujur itu sudah ditanamkan, apalagi pada kita sebagai mahasiswa perantau, sudah ditanamkan dan sudah menjadi kebiasaan, itu bisa menimbulkan rasa percaya terutama pada orang tua dan keluarga kita. Apakah Saudari Dita sudah mengerti? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Marcella. Iya, terima kasih kembali. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan?
bertanya, Kak. Ya, silakan untuk Princeka. Kan sudah dijelaskan bahwa sikap jujur itu sangat penting. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan sikap jujur itu? Bisa diulangi pertanyaannya? Kan tadi sudah dijelasin bahwa sikap jujur itu sangat penting. Nah, tentu saja kita perlu memiliki sikap jujur tersebut. Jadi bagaimana sih Kak cara menerapkannya? Berarti cara untuk menanamkan sikap jujur. Ya, cara supaya kita bisa sikap jujur. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cara untuk menanamkan sikap jujur itu ada 3. Yang pertama, kita bisa mulai jujur kepada diri sendiri. Kedua, kita bisa mengantisipasi dan juga menghindari segala perbuatan yang memungkinkan kita untuk melakukan kesalahan dan melakukan suatu kebohongan. Yang ketiga yaitu berhenti membandingkan diri kita kepada orang lain. Misalkan teman kita itu lebih baik dalam bidang finansial, kita ingin meniru mereka. Jadi kita memaksa orang tua kita untuk menuruti keinginan kita. Jika tidak, kita akan memaksa dan itu juga akan menyebabkan kita untuk berbohong kepada mereka. Baiklah, apakah saudara Princeka sudah mengerti? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Baik Kak, saya Mia Yolanda izin bertanya Kak. Ya, silakan untuk Mia Yolanda. Di sini saya ingin tanyakan adalah jika kita sudah melakukan kebohongan, nah dan kita juga sudah berusaha untuk berubah, tapi kita mengulanginya lagi dengan hal yang sama. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah solusi yang bisa kita lakukan agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi? Terima kasih Kak. Baik, jika kita sudah melakukan kebohongan, kita ingin berubah, tetapi kita mengulanginya kembali. Nah, ini solusinya itu ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal itu dari diri kita sendiri, adakah niatan yang kuat dari diri sendiri dan betul-betul mau menanamkan nilai kejujuran itu pada diri kita pribadi. Nah, jika faktor dari eksternalnya, kita bisa mencari seseorang ataupun lingkungan yang memang kita sangat percayai dan kita yakini bisa membuat kita menjadi seseorang pribadi yang lebih jujur dan yang lebih baik. Tetapi kembali lagi ke faktor internal tadi, ke faktor dari diri kita sendiri. Karena seberapa keras pun usaha orang lain untuk merubah kita, jika dari diri kita tidak ada keinginan ataupun kemauan untuk berubah, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Untuk saudari Mia, apakah sudah mengerti? Iya Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Apakah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Siap, tidak Kak. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga setelah penyuluhan kali ini kita bisa lebih menanamkan sikap jujur, terutama bagi kita mahasiswa yang ada di tanah rantau. Semangat kuliahnya. Ya Kak. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.